Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sedang takziah jamaah Masjid Iman yang dimuliakan Allah. Yang sama kita hormati keluarga besar Bapak Ul, yang mana sedang diuji oleh Allah, istri beliau yang bernama Herlin Apriliani binti Hadi Wijoyo telah dipanggil oleh Allah dalam usia 45 tahun, yang wafat 9 September 2022 jam 22.45 di RSCM Jakarta. Sebagai seorang beriman, kita diperintahkan Allah setiap musibah yang datang, kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami pasti kembali kepada sang pemilik. Mudah-mudahan semua dosa-dosa almarhumah jika ada diampuni Allah, dan semua amal baik beliau dilipat gandakan pahalanya. Amin. Beliau ditempatkan di tempat yang mulia di alam barzahnya. Amin. Dan kelak di akhirat dikumpulkan kembali beserta keluarga tercinta di dunia ini di surga. Amin. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai pesan takziah malam ini kita akan bahas surat Az-Zumar ayat 42 ya. Kita baca ayatnya, surat Az-Zumar ayat 42. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mewafatkan jiwa-jiwa tertentu ketika matinya, dan orang yang tidur Allah ambil ruhnya yang sudah ditetapkan kematiannya dan dikembalikan yang lain sampai ajalnya datang. Sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, itu artinya surat Az-Zumar ayat 42. Ada beberapa poin penting dari ini yang ingin saya sampaikan. Pertama, kata Allah, Allah mewafatkan manusia, jiwa-jiwa tertentu saat matinya. Jadi ada dua konsep, ya, ada konsep mati, ada konsep wafat. Ya, kata Allah, ada sebahagian jiwa yang diwafatkan ketika mati. Berarti tidak semua yang mati itu wafat. Tapi semua yang wafat pasti mati. Gitu ya. Jadi kata Allah yang diwafatkan itu al-anfus, jiwa-jiwa tertentu. Wafat itu bahasa apa? Dari kata wafa. Wafa itu artinya sempurna. Ya, makanya kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya disempurnakan Allah tanpa hisab. Nah, jadi wafat itu dikata wafa, sempurna. Kenapa mati disebut wafat? Karena mati itu jalan kita menjadi sempurna. Bapak Ibu, kalau tidak mati tidak akan sempurna. Saya makin lama Bapak Ibu di dunia ini makin payah. Ya, makin lama di dunia Bapak Ibu makin banyak penyakit. Enak. Saya tidak pernah menemukan ada orang makin tua makin sehat. Makin tua kok makin banyak masalah. Lutut masalah, mata masalah, parui masalah, tidak tagak masalah, duduk masalah, tidak. Nah, itu makanya Allah ingin kita sempurna jalannya, mati dah dulu. Jadi kalau kita tidak mau mati, tidak akan sempurna tuh. Kita akan merasa di dunia. Bapak Ibu makin lama di dunia ini makin buruk bantu ikut tuh. Saya tidak melihat Pak, ada orang makin gaib, makin gagah Pak. Makin tua, makin rancak bantu, tidak. Ibu pandali takut menjadi bantu ibu itu. Ya, kok panjang semua ibu itu sampai 80, 90 ibu dunia itu kacau ibu. Takut ibu menjadi kemana? Jangan kan orang lain kan tu makanya orang gaib pun dalam bahasa kasarnya la kabaji anak cucu. Nya bantu tak selesai leh. Itu. Nah, lama-lama baik di situ. Itu. Allah berikan
jalan kita sempurna. Kalau kita mati, kita masuk kepada kehidupan tidak ada tua, tidak ada sakit, tidak ada payah, tidak ada mati. Itulah ya alam barzah dan akhirat. Jadi kalau ada orang takut mati, itu aneh. Kenapa? Allah ingin menyempurnakan dia tidak mau. Kan aneh itu. Makanya kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, ya summa yumitukum summa yuhyikum. Kenapa kamu kafir juga, kata Allah, padahal dia mematikanmu, mematikanmu, menghidupkanmu. Hidup mati itu nikmat, hidup nikmat, mati nikmat. Mati itu nikmat apa ibu ya? Makanya disebut sakaratul maut, kan? Nikmat itu. Manis, sakarat, sukar, ya, sugar, manis. Mati ini disebut sakarat karena manis itu. Indah, nikmat, mati itu nikmat ibu. Awak takut kok dia belum mencubu ya, belum mencubu enggak. Nikmat. Cukulah besok ibu enggak. Jadi mati itu jalan kita sempurna. Dunia ini bukan sempurna, itu maksud dunia disebut dunia dari kata dana. Dana itu artinya hina, rendah. Yang paling rendah bahasa Arabnya dunia. Superlatif itu. Sama dengan kubra, sugra, dunia, sama itu. Jadi kalau ada kehidupan yang paling buruk, itulah dunia, maka disebut dunia. Ya. Supaya kita sempurna, maka Allah matikan kita. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang buruk. Yang buruk itu Bapak Ibu tidak siap. Itu yang buruk. Ya. Nah itu satu. Yang kedua kata Allah, orang tidur ada sebagian yang diambil ruhnya. Jadi orang tidur itu dia sudah mati itu. Itu makanya Bapak Ibu berdoa ketika lalu itu kan bismika Allahumma ahya wa bismika. Berarti tidur mati itu. Maka Bapak Ibu jangan jago besok pagi itu. Karena kata Allah ada orang tidur itu ruhnya dipegang Allah. Amin. Itu makanya Bapak sobok orang mati bagi lalu itu. Memang sekamar isinya tuh. Makanya kata Nabi, siapa yang melihat saya dalam tidurnya, dalam mimpinya, pasti dia melihat saya. Berarti kita sekamar dengan Nabi dalam mimpi itu, dalam alam arwah itu. Jadi kita kalau lalu itu, Ibu, ruh kita sudah diambil Allah tuh. Nah kata Allah sebagian tidak dikembalikan, mati dia. Berarti ajalnya datang. Marah banyak orang mati sambil lalu. Nya minta izin lalu saja, tidak jagonya leh. Ada yang dikembalikan Allah karena ajalnya belum datang, dibalikan balik. Gini, lalu tu nikmat apa ibu? Nikmat. Ambo bela kurang makan baru kurang lalu apa? Kalau kurang makan mungkin lah masalah. Kalau kurang lalu, langsung kurang dah. Nah kalau tidur saja nikmat, apalagi mati? Tidak ada yang lebih hebat dari mati itu ibu, nikmat. Allah sebut tidur itu mati. Makanya kata Allah, huwallazi yatawaffakum bil-lail. Allah telah mewafatkan kamu di waktu tidurmu. Tidur itu juga mati itu Pak, wafat. Nah cuman masalahnya Bapak Ibu kan tadi tidak semua jiwa diwafatkan Allah. Hanya jiwa tertentu saja. Siapa jiwa tertentu yang diwafatkan Allah? Itu dijelaskan di surat An-Nahl 32. Kata Allah, allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan tayyib, mereka disambut oleh para malaikat di setiap pintu-pintu langit sampai ke depan pintu surga. Amin. Ada orang ketika mati itu Bapak Ibu disambut para malaikat, dibentangkan karpet merah di setiap pintu langit. Amin. Karena Bapak Ibu kalau baca nanti di surah Al-A'raf ayat 40, manusia itu kalau mati ada yang tidak dibukakan pintu langit kata Allah. Allazina kafaru ya bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang kafir itu kata Allah kalau mati tidak dibukakan pintu-pintu langit. Karena ruh kita akan lewat pintu langit. Ruh kita ini akan dibawa lewat pintu-pintu langit oleh para malaikat. Dan ada orang tidak dibukakan pintu langit untuknya. Tapi ada orang kata Allah disambut oleh para malaikat di setiap pintu langit dengan kata salamun alaikum, salam. Itu yang paling bahagia. Bapak Ibu mati, ruhnya diperebutkan para malaikat dan disambut oleh para malaikat dengan salam-salam di setiap pintu langit. Allah sebut begitu. Siapa mereka? Orang yang matinya baik. Tayyib. Apa mati yang baik? Pertama mati dalam kalimat tayyibah la ilaha illallah. Bapak Ibu kalau mati la ilaha illallah, mati itu sudah selesai.
surga menanti itu. Kata Nabi begitu. Nah, itu makanya nanti kalau ada yang mati kan Sarawak kok, jadi tinggal-tinggal, ya kan, tuntut, maka apa-apa yang tua kok jadi tinggal kok lalu surang-surang itu ya, kalau sibuk saya cucu ibu, beliau kok, jadi tinggal-tinggalnya dia. Jago, jadi lalu, tu tak lalu lagi lalu tu begitu, tuntut la ilaha illallah. Jangan sampai orang mati itu berjuang surang begitu, ya, tak tayyib matinya begitu. Kemudian mati dalam amal-amal yang baik. Amal yang baik itu apa itu? Mati sedang sujud, sedang baca Quran, sedang mendengarkan taklim. Karena ada orang mati itu ya. Sedang dengar pengajian kan. Itu langsung tuh disambut para malaikat. Makanya ibu berdoa lah. Ya Allah, kalau mati ibu sedang dengar pengajian lah. Pada kini kau, pencak. Iyalah disambut para malaikat kan di tempat rahmat Allah tercurah kita mati. Amin. Atau matinya di hari yang baik. Kata Nabi kalau mati di hari Jumat, diamankan dari azab kubur sampai hari kiamat. Amin. Karena mati di hari yang baik. Atau mati dalam keadaan suci, dia berwudu, dia jaga wudunya, mati dia. Kata Nabi nanti tidak ditanya orang tuh. Kenapa? Huran muhajalin, wajahnya cerah. Malaikat ambil saja lihat wajahnya cerah karena wudunya. Jadi orang yang menjaga wudu itu ibu nanti tidak ditanya amal itu. Karena dia cerah wajahnya. Termasuk ibu yang umur 50 kata. Cocok wuduk lah, kan yang sampai puluh ke bawahnya make up baru kan. Tapi yang lah pensiun, banyaklah wuduk lah, kan. Pramuli kalau lalu tu, makanya kata Nabi itu begitu ya. Iza awaita ila firashika, kalau kau hendak ke tempat tidurmu, berwuduklah seperti wuduk salat. Kalau mati ke bawah, alhamdulillah sudah. Tapi ibu berwuduk di kalau saya pokoknya lah kapai ke tempat lalu lah, wuduk lah. Habis kau tak kantui, jadi wuduk kita tadi tu. Oh, jadi lalu ekor, kan? Oh ganti uduk ya kan? Cepat di luar sana kalau lalu lah, jadi masalah lah itu. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini almarhumah ya dipanggil Allah dalam keadaan tayyibin tadi. Amin. Dan beliau disambut oleh para malaikat ya di setiap pintu langit ya lalu sampai ya ditempatkan di tempat yang mulia di taman-taman surga di alam barzakh. Tapi kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang telah memberi pesan takziah kepada kita semua. Semoga kita dapat mengambil pelajarannya dan mempersiapkan diri untuk kematian kita kelak. Karena sebaik-baik manusia kata Rasul adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkannya. Bapak-ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa kita daripada jamaah Masjid Iman, ketika ada saudara jamaah yang mendapat musibah, memberikan sedikit santunan dari jamaah pada ahli bait, mohon diterima ini dari jamaah. Kemudian selanjutnya sepatah kata yang akan disampaikan oleh ahli bait pada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu dapat berkumpul di rumah Ahlul Bait ini. Semoga takziah yang bapak-bapak ibu sampaikan kepada Ahlul Bait ini menjadi sebagai ibadah bagi bapak dan ibu-ibu sekalian. Sedikit kami sampaikan mengenai almarhumah Herlin Apriliani. Itu almarhumah meninggal pada tanggal 9 September 2022 pada hari Jumat jam 9 malam 9.45. Meninggalkan seorang, kebetulan suaminya merupakan adik dari kami, meninggalkan seorang anak yang masih berumur 4 tahun dan meninggal karena sakit. Dalam kesempatan ini kami selaku Ahlul Bait memohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bila ada selama almarhumah bergaul di lingkungan kita,
baik sengaja maupun tidak sengaja ada yang menyakiti bapak-bapak dan ibu-ibu. Dalam kesempatan ini kami mewakili dari Ahlul Bait memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam kesempatan ini kami juga selaku Ahlul Bait menyampaikan bila ada dari almarhumah mempunyai baik itu hutang benda maupun hutang piutang yang lainnya, seandainya ada bukti-bukti atau yang bisa dipertanggungjawabkan, kami selaku Ahlul Bait akan bertanggung jawab terhadap hutang-hutang tersebut. Selanjutnya, dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga dari para bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memberikan penyegaran, terutama pada Bapak Ustadz yang telah memberikan penyegaran rohani kepada kami, sehingga mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ustadz sampaikan menjadi tawasi dingin bagi kami dan sekeluarga. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada dalam penyambutan atau yang duduk pada tempatnya, kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.